Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliaska Orfauljana dengan NPM 1931060084, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan yang sudah saya temui di lapangan mengenai manajemen stres menghadapi tuntutan kehidupan dan pekerjaan. Permasalahan di lapangan yang saya temui yaitu stres akibat dunia kerja di bidang pendidikan. Jadi saya menganalisis seorang guru SD yang berada di Lampung Timur. Kebetulan beliau adalah senior saya di salah satu organisasi, dan saya mewawancara beliau mengenai stres akibat dunia kerja. Jadi stres adalah respon organisme untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan yang berlangsung. Tuntutan tersebut dapat berupa hal-hal yang faktual terjadi atau hal-hal baru yang mungkin akan terjadi, tetapi dipersepsi secara aktual. Jika ia tidak sanggup mengatasinya, maka terjadilah gangguan pada suatu atau lebih organ tubuh yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsi pekerjaannya dengan baik. Ada sumber stres yang dialami. Jadi stresor itu dikelompokkan di bawah dua kategori luas. Yang pertama itu pribadi dan pekerjaan, dan sumber stres kerja. Jadi stresor pribadi itu sumber stres pribadi berhubungan dengan masalah di luar pekerjaan seperti keluarga dan keintiman hubungan, pernikahan, perceraian, masalah kesehatan, masalah keuangan, dan membesarkan anak. Selanjutnya ada stresor organisasi, yaitu tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, dan rekan kerja yang tidak menyenangkan. Selanjutnya itu dalam hal stres itu kita dapat mengelola stres. Caranya itu dengan tawa, diet, mengurangi rokok, tidur, jaringan dukungan, serta memperdaya diri dan keterampilan mengatasi keterampilan. Selanjutnya itu intervensi pengurangan stres terkait untuk masalah kehidupan ataupun pekerjaan itu sendiri. Jadi yang pertama itu kita menggunakan teknik relaksasi pernapasan perut saat membantu untuk emosional menenangkan. Ini tuh mengharuskan kita untuk masuk ke tempat yang nyaman dengan posisi yang nyaman, baik duduk maupun berbaring terlentang. Jadi kita tuh yang pertama menutup mata dan letakkan tangan kiri kita di perut dan tangan kanan di dada. Lalu kita bernapas dengan normal, menghitung secara mental dari 1 hingga 4. Lalu kita menarik nafas dari hidung. Lalu berhenti bernafas selama 2 hitungan. Yang kedua itu relaksasi otot progresif digunakan untuk tubuh. Dalam posisi duduk atau tengkurap, kita memejamkan mata dan tegang kelompok otot tangan, lengan, wajah, leher dan bahu, perut, bokong dan paha dan betis. Itu kita posisikan dalam kondisi tegang. Langsung yang terakhir itu ada terlibat dalam manajemen waktu. Jadi hasil wawancara yang saya dapat itu, dalam proses wawancara yang sudah dilakukan didapati bahwa informan mengalami stres dalam dunia kerja yang dialami di bidang pendidikan. Adapun beberapa pertanyaan yang saya lampirkan untuk menggali informasi yang akan saya analisis nantinya, yaitu yang pertama itu pertanyaan seputar job stress, yang kedua itu pertanyaan seputar stresor, yang ketiga itu ada pertanyaan seputar perbedaan dalam menghadapi stres. Jadi yang pertama itu kan pertanyaan seputar job stress. Jadi saya menanyakan tuh bisa nggak beliau itu menceritakan pengalaman dalam bekerja di bidang pendidikan itu sendiri. Lalu saya menanyakan kembali, dapatkah beliau menceritakan kesulitan apa saja yang dihadapi dalam bekerja di bidang pendidikan tersebut. Lalu yang kedua itu kan pertanyaan mengenai
stresor. Jadi yang pertama itu konflik peran. Di dalam stresor itu ada konflik peran. Jadi saya menanyakan bahwa bisa nggak sih beliau itu menggambarkan tugas-tugas apa saja yang harus beliau kerjakan di dalam lingkungan kerja tersebut. Lalu kesulitan apa saja yang beliau hadapi dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kedua itu ada beban kerja. Jadi saya menanyakan apakah dalam pekerjaan yang dilakukan itu beliau melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya atau tidak. Lalu saya menanyakan juga apakah waktu yang diberikan cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaan tersebut. Lalu saya menanyakan juga yang tentang beban kerja itu, apakah beliau terbebani dengan pekerjaan yang dia dapat di lingkungan kerjanya. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan mengenai tekanan dan waktu kerja. Saya menyinggung mengenai pernah nggak sih beliau merasa terintimidasi di tempat kerja atau dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua itu apakah beliau tertekan dari orang tua, rekan kerja, pasangan hidup, atau teman mengenai pekerjaan tersebut, pekerjaan yang ia tekuni. Lalu yang terakhir itu pertanyaan seputar perbedaan dalam menghadapi stres. Di sini saya menanyakan bahwa bagaimana sih cara beliau untuk menghadapi pekerjaan orang lain, tekanan dan waktu kerja itu sendiri. Terus ada juga apa sih yang beliau lakukan ketika beliau mengalami stres itu sendiri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya dapat menganalisis bahwa beliau ini memang mengalami stres dalam dunia pekerjaan itu sendiri, dan saya memberikan masukan ataupun saran dan solusi bagaimana caranya untuk mengatasi stres itu sendiri. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai manajemen stres. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.